Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok Simpang Aris Cipto akan menjelaskan hasil observasi kami pada arus di Simpang Aris Cipto dan Ingres. Sebelum masuk ke materi atau penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Rahman Fadil selaku moderator, dan teman saya Irfan Fariza sebagai pemateri. Saya Bintang Setiakila sebagai pemateri. Saya Desri Natasha Nuria sebagai pemateri. Saya Mahasiswa Fadila sebagai pemateri. Saya Muhammad Rahman sebagai pemateri. Nah, baik, selanjutnya akan memasuki penjelasan yang pertama. Nah, kita akan memasuki penjelasan yang pertama, yaitu apa itu simpang apir. Berdasarkan PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023, apir merupakan singkatan dari alat pemberi isyarat lalu lintas. Apir berfungsi mengatur lalu lintas di simpang dengan meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun sekunder. Melalui pengaturan waktu pergerakan arus kendaraan, penggunaan apir bertujuan untuk mempertahankan kapasitas simpang pada jam puncak serta mengurangi risiko kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian kapasitas simpang apir. Berdasarkan PKJI tahun 2023, kapasitas simpang apir menurut PKJI 2003 adalah arus lalu lintas total maksimum ataupun dalam satuan mobil penumpang per jam (SMP per jam) yang dapat ditampung oleh simpang bersinyal selama waktu tertentu dengan mempertimbangkan geometrik, kondisi lingkungan, dan waktu hijau. Selanjutnya ada tujuan kapasitas simpang apir. Yang pertama, mengidentifikasi dimensi jalan, hambatan samping, dan karakteristik fisik setiap pendekat, mau dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, selanjutnya itu yang kedua, optimalisasi waktu siklus lampu, menentukan waktu hijau dan merah yang tepat untuk masing-masing kaki simpang agar arus lalu lintas lebih lancar. Lalu yang ketiga, menentukan nilai arus jenuh. Nah, ini dapat diambil dari berdasarkan faktor koreksi hambatan samping, pelandaian, dan parkir, serta menghitung waktu siklus optimum untuk meminimalisir tundaan. Lalu yang keempat, menentukan arus lalu lintas real pada jam pengamatan berdasarkan jenis kendaraan yang dikonversi ke dalam satuan mobil penumpang atau SMP per jam. Nah, lalu di sini kami terdapat batasan masalah selama kami melakukan observasi di lapangan. Yang pertama, faktor hambatan samping dianalisis berdasarkan kondisi saat survei dan tidak memperhitungkan reaksi waktu lain. Yang kedua, analisis hanya dilakukan pada simpang bersinyal ataupun apir yang ditinjau tanpa membahas simpang tidak bersinyal. Lalu yang ketiga, perhitungan mengacu pada pedoman PKJI atau PKJI terbaru tahun 2023. Yang keempat, jenis kendaraan yang dianalisis dibatasi pada kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor sesuai klasifikasi standar. Nah, kami mengambil lokasi penelitian di Simpang 4 Aris Cipto dan Jalan Impres. Simpang 4 Jalan Aris Cipto dan Impres ini merupakan titik pertemuan arus lalu lintas yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi, terutama pada jam sibuk. Volume kendaraan yang besar berpotensi menimbulkan antrian dan tundaan akibat konflik pergerakan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lalu lintas optimal guna menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Nah, sekian materi yang saya jelaskan, saya akan berikan ke rekan saya. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tabel hasil survei kami. Dari sebelah utara terdapat sepeda motor sebanyak 14 dan mobil penumpang sebanyak 5 dan tidak ada kendaraan sedang yang lewat. Lalu di bagian minusnya terdapat sepeda motor sebanyak 225, mobil penumpang sebanyak 54 dan tidak ada kendaraan sedang yang lewat. Lalu saat belok kanan pada jalur utara terdapat sepeda motor sebanyak 139, mobil penumpang sebanyak 49 dan tidak ada kendaraan sedang. Selanjutnya di bagian timur ada 38 sepeda motor, 31 mobil penumpang dan 8 kendaraan sedang. Pada saat terus di bagian timur itu ada 135 sepeda motor,
65 mobil penumpang dan 6 kendaraan sedang. Pada belok kanan terdapat sepeda motor sebanyak 40, mobil penumpang 17 dan kendaraan sedang itu sebanyak 3. Pada jalur selatan belok kiri terdapat 485 sepeda motor, 150 mobil penumpang dan tidak ada kendaraan sedang. Pada saat lurus sepeda motor yang lewat ada 492, mobil penumpangnya ada 132 dan tidak ada kendaraan sedang yang lewat. Pada belok kanan terdapat 24 sepeda motor, 10 mobil penumpang dan tidak ada kendaraan sedang. Pada bagian barat terdapat 508 sepeda motor, 110 mobil penumpang dan 10 kendaraan sedang. Pada lurus terdapat 109 sepeda motor, 25 mobil penumpang dan 11 kendaraan sedang. Saat belok kanan terdapat 4 sepeda motor, 77 mobil penumpang dan 6 kendaraan sedang. Selanjutnya ada data survei geometri jalan. Setelah kami survei, kami mendapatkan hasil pada bagian utara terdapat jalur dengan lebar 6 meter dan lajurnya ada 3 meter dengan hambatan sampingnya itu sangat rendah. Lalu di bagian timur juga terdapat jalur dengan lebar 8 meter dan lajurnya itu ada di 4 meter dan hambatan samping juga sangat rendah. Lalu di bagian selatan terdapat lajur dengan lebar 7 meter, lajurnya ada 3,5 meter dan hambatan sampingnya juga sangat rendah. Di bagian barat terdapat lajur dengan lebar 12 meter dan lajurnya itu ada di 3 meter dengan hambatan samping juga sangat rendah. Selanjutnya ada geometri jalan. Pada survei simpang kali ini kami mendapati simpang yang kami survei ini memiliki tipe 422 dengan tipe pendekatan yang terlindung. Lalu di pada bagian jalur barat terdapat media jalan, sementara di seluruh jalur lainnya itu tidak ada bahu jalan. Dan juga ada fasilitas zebra cross yang tersedia di semua jalan. Berdasarkan data survei geometri jalan, ada 4 fase waktu sinyal. Dari beberapa tabel, mulai dari hijau. Di bagian utara itu hijaunya hanya 29 detik, di bagian timur ada 20 detik, dan di bagian selatan itu ada 23 detik, dan barat itu 34 detik. Lalu pada fase kuning semuanya itu merata. Ada bagian utara ada 2 detik, kemudian di timur 2 detik, selatan 2 detik, dan juga barat 2 detik. Lalu alert itu semua simpang itu warna lampunya itu merah. Semua itu sama juga di 2 detik seluruhnya berbeda utara, timur, selatan, dan juga barat. Lalu fase waktu sinyal merah itu berbeda-beda, berbeda dengan yang lainnya. Bagian utara itu ada 90 detik, timur ada 100 detik, selatan ada 96 detik, dan barat ada 97 detik. Selanjutnya total arus atau key. Arus ini menurut PKJI 2023 adalah jumlah seluruh arus kendaraan. Ini diambil dari semua pendekatan simpang yang dinyatakan dalam SNT per jam. Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan setiap arus arah dan digunakan untuk menilai kinerja simpang, seperti mulai dari kegunaan dan juga tingkat pelayanan. Dan nilai yang diambil itu berdasarkan tipe simpang kita. Kalau terlindung bisa dilihat pada tabel dan juga terlawan bisa dilihat pada tabel. Sekian materi dari saya, akan saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus jenuh dasar. Nah, sebelum kita mencari kapasitas simpang, terlebih dahulu kita harus tahu arus jenuhnya. Dan untuk mencari arus jenuh, kita harus tahu dulu arus jenuh dasarnya. Lalu, berdasarkan PKJI tahun 2023, untuk mencari arus jenuh itu sebagai berikut, mana arus jenuh dasar sama dengan 600 dikali dengan lebar efektif di setiap pendekat atau lengan. Nah, di setiap pendekat mulai dari barat, timur, utara dapat perhitungannya sebagai berikut. Mulai dari barat dengan lebar efektif 6 meter, 600 dikalikan dengan 6 yaitu 3600 SMP per jam. Lalu di timur 600 dengan lebar efektif 4 meter, 600 dikali 4 sama dengan 2400 SMP per jam. Lalu pada utara 3 meter, lebar efektif 3 meter, 600 dikalikan dengan 3, 1800 SMP per jam. Lalu pada pendekat selatan dengan lebar efektif 3,5 meter, dapatlah 600 dikali dengan 3,5 dapat 2100 SMP per jam untuk arus jenuh dasarnya. Setelah kita tahu arus jenuh dasar, maka kita dapat menghitung arus jenuh. Nah, berdasarkan PKJI tahun 2023, rumus mencari arus jenuh yaitu sebagai berikut.
arus jenuh J sama dengan J0 arus jenuh dasar dikali dengan FHS yaitu faktor koreksi akibat hambatan samping dikali dengan FUK atau faktor koreksi ukuran rota lalu dikali dengan FG faktor koreksi gradien kemiringan lalu dikali dengan FB yaitu faktor koreksi akibat garis henti pada mulut mendekat terhadap kendaraan yang parkir pertama lalu dikali dengan FBKI yaitu faktor koreksi arus lalu lintas belok kiri lalu dikali dengan FBKA yaitu faktor koreksi arus lalu lintas yang belok kanan. Perhitungan di step lengannya dapat dilihat. Nah, perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk arus jenis pada step lengan pertama utara itu 1800 J0-nya dikali dengan FHS sama samping di mana di sini simpang kami itu tipenya komersial sangat rendah itu 0,95 dikali dengan FUK ukuran kotanya itu 1 juta sampai 3 juta penduduk itu 1 dikali dengan gradiennya tidak ada jadi 1 lalu dikali dengan FP garis parkir kendaraan pertama itu juga 1 lalu dikali FPKI di sini di utara itu 0,994 lalu dikali dengan FPKA ke kanan dikali dengan 1,091 dapatlah arus jenuh pada lengan utara 1854,4163 SMP per jam. Nah, lalu arus jenuh pada selatan J0-nya arus jenuh dasar 2100 lalu dikali dengan faktor hambatan sampai itu sama komersil sangat rendah itu 0,95 lalu dikali dengan ukuran kota 1 dikali dengan gradien 1 dikali dengan FP1 lalu dikali dengan faktor belok kiri 0,92 lalu dikali belok kanan 0,1,07 dapatlah arus jenuh pada selatan 1683,324 SMP per jam. Lalu lanjut pada lengan timur J0 2100 dikali dengan hambatan sampai 0,95 dikali dengan UPA 1 lalu dikali dengan FG1 lalu dikali dengan FP1 lalu dikali dengan FBKI 0,955 lalu dikali dengan FBKA 1,041 dapatlah arus jenuh pada timur itu 1700,005 SMP per jam. Lalu pada lengan barat dengan J0 3600 FHS 0,95 dikali dengan FUK 1 dikali dengan FG1 dikali dengan FP1 dikali dengan FBKI 0,92,8 dikali 1,95 dapatlah arus jenuh pada barat itu 1724,15196 SMP per jam. Nah, selain arus jenuh kita juga harus tahu arus kritisnya untuk mencari kapasitas simpang ini. Nah, arus rasio kritis atau RIJ kritis itu perbandingan antara arus lalu lintas dengan kapasitas pada pendekat yang paling menentukan kinerja simpang. Nilai ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi paling jenuh dalam satu fase. Semakin besar nilai RIJ kritis dan RI per J kritis, maka semakin tinggi tingkat kejenuhan dan potensi antrian yang terjadi. Oleh karena itu, RI per J kritis menjadi dasar dalam menentukan waktu siklus dalam pembagian waktu hijau pada simpang bersinyal. Nah, di sini perhitungan kami mulai dari utara jumlah kendaraan yang kami hitung dibagi dengan jenuh yang telah kita hitung sebelumnya 199,2 dibagi 1854,41 dapatlah rasio kritis pada lengan utara 0,1074. Lalu pada di timur jumlah yang belok dan atau lurus dapat 1,67,65 ini telah konversikan SMP per jam dibagi dengan jenuh yang telah kita cari tadi 1700,05 sama dengan 0,0982. Lalu pada lengan selatan jumlah yang belok ataupun lurusnya 48,15 SMP per jam dibagi dengan 1683,32 dapatlah 0,2662. Lalu pada lengan barat jumlah volume yang belok ataupun lurus 2,05 SMP per jam dibagi dengan 1724,15 SMP per jam dapatlah rasio kritis pada lengan barat itu sekitar 0,2331. Mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan waktu siklus optimal. Berdasarkan PKJI 2023, rumus untuk mencari siklus sebagai berikut. S sama dengan 1,5 kdwh tambah 5 dibagi 1 kurang 5 RI dikritis. S sama dengan waktu siklus, RIH itu jumlah waktu hijau hilang dan siklus. RI per J adalah rasio arus. RI sigma RI per J kritis adalah rasio arus dan sebelahnya adalah S sama dengan 1,5 kali 4 tambah 5 dibagi 1 kurang 0,8 dan hasilnya 7,5,368. Dan selanjutnya waktu berdasarkan PKJI 2023 rumus untuk mencari waktu hijau sebagai berikut.
Kemudian WHI sama dengan S kurang WHA dikali X dibagi sigma I R I. Terangkan satu itu adalah waktu hijau pada fase ini. I adalah indeks untuk fase I waktu ini dalam WHA adalah jumlah waktu hijau dalam fase J adalah rasio arus dari bagi arus ini. Kemudian berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di Proyek Waktu Hijau dari ini 68,38 kali 0,09 sampai dibagi 0,8 sama dengan 7,9 detik di barat 66,38 kali 0,2168 dibagi 0,8 hasilnya 17,4 detik di barat. Maka kita 368 dikali 0,1171 dibagi 0,88 hasilnya 9,4 detik misalkan 68,368 dikali 0,2599 dibagi 0,88 hasilnya 20,95 detik. Selanjutnya waktu fase dari utara bagian utara hijau mendapatkan 9 detik, kuning 2 detik, semua merah 2 detik, merah 59 detik. Di bagian timur, hijaunya mendapatkan 8 detik, kuning 2 detik, semua merah 2 detik, merah 60 detik. Di bagian selatan, hijau 21 detik, kuning 2 detik, semua merah 2 detik, merah 47 detik. Dan di bagian barat, lampu hijaunya 17 detik, kuningnya 2 detik, semua merah 2 detik, merah 51 detik. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kapasitas simpang. Nah, setelah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai D atau arus jenuh, WH atau waktu hijau, serta S atau waktu satu arus siklus, maka kali ini kita mencari mengenai kapasitas. Nah, kapasitas sendiri adalah kemampuan arus lalu lintas dalam menampung kendaraan. Nah, untuk mencari kapasitas tersebut, rumusnya itu J atau arus jenuh dikali WH atau waktu hijau dibagi dengan S. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh kapasitas simpang pada masing-masing lengan, yaitu pada lengan timur didapatlah arus jenuhnya yaitu 1700 dan waktu hijau yaitu 8 detik, serta S-nya didapat 72,368. Nah, setelah itu kita kalikan, dapatlah hasilnya 187,92 SMP per jam. Nah, hasilnya itu utara, di mana arus jenuhnya 1854,41, waktu hijaunya ada 9 detik, serta S-nya dapat 72,368. Setelah dikali dapatlah hasilnya 230,62 SMP per jam. Nah, pada lengan selatan didapat arus jenuhnya berupa 1683,22, serta waktu hijaunya 21 detik, dan S-nya didapat 72,368. Setelah dikali dapat hasilnya 488,47 SMP per jam. Nah, selanjutnya pada lengan barat didapat D atau arus jenuhnya sebanyak 1724,15, lalu dikali dengan WH atau waktu hijau berupa 19, lalu dibagi dengan S, di mana S-nya itu 72,368. Setelah dikali dapatlah hasilnya kapasitas pada barat yaitu 452,67 SMP per jam. Mungkin sekian materi dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya itu derajat kejenuhan. Dan kejenuhan adalah pada kapasitas pengambil adalah rasio perbandingan antara volume arus lalu lintas dengan kapasitas pada suatu pendekat simpang maksimal. Nilai ini menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas mendekati 1, berarti lalu lintas jenuh. Sementara nilai kurang dari sama dengan 0,85 adalah standar pelayanan yang baik. Nah, rumus dari derajat kejenuhan yaitu Q dibagi dengan C, di mana Q adalah total arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Nah, di utara derajat kejenuhannya yaitu total arus lalu lintas yaitu 199,2 dan kapasitasnya 230,62. Nah, 199,2 dibagi 230,62 mendapat hasil yaitu 0,86. Selanjutnya di selatan, derajat kejenuhannya yaitu 448,15 dibagi dengan 448,43 yaitu 0,91. Nah, di timur, derajat kejenuhannya yaitu total arus lintasnya yaitu 167 dibagi dengan kapasitas 187,92 mendapat hasil yaitu 0,88. Selanjutnya barat, derajat kejenuhannya yaitu total arus lalu lintas 402,05 dibagi dengan kapasitas yaitu 452,67 yaitu nilainya yaitu 0,88. Dapat dilihat bahwa
di 4 simpang tersebut derajat kejenuhannya di atas 0,85, di mana di atas 0,85 sudah menunjukkan bahwa simpang tersebut mengalami macet atau jenuh. Nah, terus kesimpulan kali ini yaitu penerapan pedoman analisis kinerja simpang telah dilakukan dengan maju pada pedoman PKJI 2023 untuk menghitung arus jenuh, kapasitas, dan pengaturan waktu siklus sinyal. Karakteristik simpang 4 Jalan Kami Sucipto Impres memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, terutama pada jam sibuk, yang berpotensi menimbulkan antrean dan penundaan. Kondisi geometrik menunjukkan simpang ini beroperasi dengan sistem berfase sinyal dan memiliki tingkat hambatan samping yang tergolong sangat rendah di seluruh negara. Banyak itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali untuk moderator. Terima kasih pada pemateri yang sudah menjelaskan masing-masing penjelasannya. Nah, berikut merupakan dokumentasi lapangan yang kami lakukan. Nah, di sini kami melakukannya di dekat taman yang ada di Lanut Resmi Nurjadin Pekanbaru. Nah, di sini kami melakukan pengukuran lebar jalur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.